Halo, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Monetize Egg. Nah, yang pertama di sini ada dashboard. Dashboard ini akan menunjukkan laba bersih, pemasukan, pengeluaran, biaya iklan, dan lain sebagainya. Nah, untuk ini bisa dilihat periodenya mulai dari bulan ini, bulan lalu, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, dan semua. Kemudian di sini ada 3 proyek paling menguntungkan, jadi kita bisa tahu mana nih yang paling menguntungkan. Kemudian ada data total ide yang kita punya berapa, kemudian proyek yang berjalan berapa, iklan yang aktif berapa. Kemudian di sini juga ada progres setiap pengerjaan proyek. Kemudian yang selanjutnya adalah ide, bank ide. Nah, bank ide ini digunakan untuk kita menyimpan ide-ide kita. Nah, semua bank ide akan ada di sini. Baru nanti dia akan berpindah ke proyek kalau dia sudah diganti menjadi eksekusi. Nah, untuk menambahkan bank ide misalkan ini nama proyeknya misalkan proyek 2 ya. Nah, ini bisa ide mentah, layak, eksekusi, selesai. Nah, ketika mentah dan layak, dia tetap akan ada di bank ide. Tapi ketika sudah diubah ke eksekusi, dia akan ke proyek. Nah, ini misalkan masih mentah, kategorinya misalkan bisa aplikasi, e-book, atau terserah kita. Misalkan sini saya e-book, kemudian deskripsinya bisa kita isi, idenya apa, gitu. Kemudian kita simpan. Nah, proyek 2 kan ada di sini. Ketika proyek 2 ini kita ubah statusnya menjadi eksekusi, maka dia akan hilang dari bank ide. Nah, dia akan masuk ke proyek sini. Nah, di sini proyek 2. Nah, kita bisa tambahkan nih yang harus dikerjakan apa aja tesnya. Misalkan di sini A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai, tinggal kita centang aja. Misalkan selesai A, nanti di dashboard akan kelihatan. Nah, ini sudah berapa persen? 1 dari 4 tugas selesai. Nah, di bagian proyek seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ketika proyek itu sudah selesai, maka tentu kita akan memasarkannya. Nah, di bagian pemasaran ini kita bisa menambahkan iklan kita. Contohnya kita mau belikan di mana? Misalkan iklan proyek 2. Platformnya misalkan apa? Misalkan Meta. Kemudian mulainya tanggal berapa? Misalkan hari ini tanggal 25. Kemudian budget hariannya berapa? Misalkan 100.000. Nah, pada iklan ini dia nanti secara otomatis akan ngitung waktu yang berjalan. Ketika statusnya berjalan, dia akan ngitung terus. Misalkan besok iklannya belum dimatikan, berarti dalam sehari dia akan 100 gitu. Kalau sudah dijeda atau selesai, dia nggak akan ngitung lagi. Nah, untuk hasil kita bisa pilih misalkan belum selesai, berhasil, gagal iklannya itu. Nah, kita simpan di sini. Nah, ini contohnya kita lihat di dashboard ya. Iklan kita udah 100.000 tadi. Berarti hari ini pengeluarannya iklannya 100.000. Nah, kalau misalkan kita buka besok, ini secara otomatis akan jadi 200.000. Jadi kita akan tahu selama iklannya belum di jeda atau diberhentikan, masih jalan, dia akan tetap ngitung. Nah, ini jeda atau selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah keuangan. Di sini kita bisa input manual, misalkan pemasukan hasil penjualan. Misalkan di sini kita masukkan 500.000. Kita simpan. Nah, di dashboard akan kelihatan. Oh, ternyata laba bersih kita 400.000 karena iklannya kan 100.000, pemasukannya 500.000. Nah, kemudian kita juga bisa membuat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan bisa kita filter mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa kita download dalam bentuk PDF, CSV, dan Excel ya. Jadi seperti itu ya. Kita juga ada backup data aja, pastikan biar data yang nggak hilang bisa di backup, nanti di restore kembali bisa. Nah, seperti itu ya. Untuk menu-menunya kita bisa nambahkan banyak proyek ini. Tinggal kita di ide aja. Ini contohnya prospekku. Kita ubah statusnya jadi
eksekusi, dia akan hilang di sini. Nah, dia akan masuk ke proyek sini. Nah, gitu ya. Terima kasih.